Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Negara Syamarullah dengan NIM akhir 115 dari kelas C Ilmu Kelautan tahun 2020. Di sini saya akan menjalankan tugas responsi sebagaimana tugas akhir dari praktikum SIG. Nah, untuk bahasan dari responsi yang kali ini untuk menjelaskan semua modul yang sudah diajarkan selama responsi. Yang pertama ada modul pengenalan pengendalian jarak jauh, kemudian ada modul kedua yaitu registrasi, digitasi, dan juga klip. Untuk modul ketiga ada tentang interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut, dan modul yang terakhir yaitu modul 4 ada batimetri dan juga kartografi digital. Nah, memasuki yang modul pertama yaitu pengenalan penginderaan jarak jauh dan juga composite band. Di sini untuk definisi dari penginderaan jarak jauh sendiri merupakan ilmu, seni, dan juga teknologi mengenai proses maupun kejadian memperoleh informasi tentang objek, area, ataupun fenomena menggunakan suatu alat tanpa melakukan kontak langsung dengan objek, area, maupun dari fenomena tersebut. Nah, kemudian untuk penginderaan jarak jauh ini sudah memasuki era modern di mana era ini terbilang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Nah, perkembangan ini terlihat dari bertambahnya data citra yang baru dan juga gratis yang dapat memudahkan kita untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya untuk pengertian dari composite band sendiri merupakan proses penggabungan spektrum band monokrom yang mewakili 3 warna dasar, yaitu warna RGB atau warna merah, biru, dan juga hijau. Kemudian composite band ini memudahkan kita untuk mengekstrak informasi spesies dari sebuah gambar yang akan kita dapatkan. Nah, di sini ada dua data citra yang digunakan pada modul yang pertama, yaitu data citra dari Google Earth Pro dan juga data citra dari satelit Sentinel. Nah, perbedaan yang pertama untuk Google Pro sendiri itu merupakan sebuah aplikasi geospasial yang menampilkan muka bumi secara virtual. Kemudian citra dari Google Earth ini memiliki resolusi yang cukup tinggi dengan cakupan rekaman yang terbilang luas. Nah, hal ini menyebabkan citra yang berasal dari Google Earth memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Nah, kemudian jika citra satelit Sentinel itu tuh satelit yang dikembangkan oleh ESA di mana citra ini memiliki berbagai macam. Yang pertama ada Sentinel 1A dan Sentinel 2B, kemudian ada Sentinel 2A dan 2B, dan yang terakhir ada Sentinel 3A dan juga Sentinel 3B. Nah, untuk software yang dipakai pada modul pertama ada software Google Earth Pro, di mana software ini dipakai buat mendapatkan data citra, kemudian juga ada software ArcGIS untuk mengolah data citra yang telah kita dapatkan sebelumnya. Untuk pengolahan data Sentinel ini didapatkan melalui website USGS, di mana citra ini didapatkan di bagian laman Earth Explorer yang ada di website tersebut. Kemudian akan juga dilakukan proses penggabungan band dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, untuk citra Sentinel yang didapatkan ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dia tuh memiliki kemampuan data untuk memiliki kemampuan dalam menembus awan, kemudian hujan, serta kabut, sehingga informasi didapatkan itu lebih akurat. Sedangkan dari kekurangan citra ini yaitu kemampuannya pada resolusi radiometri yang terbilang kurang efektif. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan citra Google Earth, nah jadi citra Google Earth ini didapatkan melalui software ataupun aplikasi Google Earth Pro. Kemudian citra ini didapatkan atas gabungan dari beberapa data landsat dan juga data satelit. Nah, untuk citra Google Earth ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dia tuh memiliki resolusi spasial yang cukup baik dibandingkan citra yang lain. Kemudian juga dia juga memiliki kemampuan dalam menyajikan data secara temporal. Untuk kekurangannya sendiri, dia itu nggak ada informasi metadata mengenai perolehan data citra yang akan digunakan nantinya. Kemudian untuk modul kedua ada bahasan mengenai registrasi, digitasi, dan juga klip. Yang pertama, untuk definisi dari registrasi peta sendiri merupakan suatu cara yang kita gunakan untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi yang sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Sedangkan untuk definisi dari digitasi peta merupakan proses konversi data analog meliput objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Kemudian untuk proses ini dilakukan ada 3 cara, yaitu
digitasi point, polyline, dan juga polygon. Untuk definisi dari clip sendiri merupakan teknik geoprocessing yang dilakukan melalui software ArcGIS. Nah, proses clip ini berfungsi untuk menghasilkan peta dengan lebih fokus pada suatu wilayah tertentu. Untuk software yang digunakan pada modul 2 hampir sama pada kayak modul yang pertama, yaitu ada Google Earth Pro dan juga ArcGIS. Nah, selanjutnya untuk pengolahan dari registrasi, digitasi, dan klip itu langkah pertama ada proses pendownloadan data peta menggunakan software Google Earth Pro, kemudian dilanjutkan proses registrasi dan digitasi menggunakan software ArcGIS, dan yang ketiga ada proses mendownload data dari website Intel Geoportal, dan yang terakhir ada proses ekspor dan juga proses import dan juga proses clipping atau klip menggunakan software ArcGIS. Nah, ini ada hasil dari registrasi, digitasi, dan juga klip peta yang udah dilaksanakan pada modul kedua. Selanjutnya untuk modul ketiga, pembahasannya tentang interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan juga SPL atau suhu permukaan laut. Untuk definisi dari interpolasi sendiri merupakan proses dalam mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang bersifat kontinu. Kemudian interpolasi ini memiliki berbagai macam. Yang pertama ada interpolasi spline, ada juga interpolasi inverse distance weighted atau IDW, kemudian ada interpolasi kriging, dan yang terakhir ada interpolasi natural neighbor. Nah, untuk interpolasi digunakan pada modul ini ada interpolasi kriging. Untuk definisi dari interpolasi kriging yaitu salah satu dari jenis interpolasi yang digunakan untuk menghasilkan prediksi atau estimasi yang tidak bias. Kemudian proses ini memiliki tingkat kesalahan yang cukup kecil dibandingkan proses interpolasi atau macam interpolasi yang lainnya. Nah, untuk definisi dari klorofil A dan juga SPL atau suhu permukaan laut, di mana klorofil A itu merupakan salah satu pigmen fotosintesis yang paling penting bagi organisme yang ada di perairan. Kemudian sebaran klorofil A dan juga SPL nantinya akan diketahui melalui praktikum ini. Jadi sebaran dari klorofil A dan SPL yang ada di suatu wilayah lautan akan diketahui melalui olah data nantinya menggunakan interpolasi kriging. Sedangkan untuk definisi SPL atau suhu permukaan laut merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim pada suatu wilayah. Kemudian software yang digunakan sedikit berbeda, yaitu ada SIDES dan juga ArcGIS. Ini ada hasil pengolahan data dari modul yang ini. Ada sebelah kiri terlihat ada peta sebaran klorofil A, dan yang sebelah kanan ada persebaran suhu permukaan laut pada suatu wilayah perairan. Kemudian ada modul yang terakhir yaitu modul 4 membahas tentang batimetri dan juga kartografi digital. Untuk definisi yang pertama ada definisi dari batimetri sendiri merupakan sistem pengukuran dan pemetaan topografi wilayah perairan, di mana peta ini akan menghasilkan kedalaman suatu wilayah perairan. Kemudian batimetri dapat diartikan juga sebagai bagian terpenting dan mendasar dari pekerjaan survei hidrografi yang didefinisikan sebagai pengumpulan data dengan metode penginderaan dari permukaan dasar laut. Untuk data batimetri sendiri diperoleh dari survei secara langsung menggunakan echo sounder. Untuk kartografi, definisi dari kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peta dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, simbolisasi, penggambaran, analisis, sampai dengan interpretasi peta. Nah, untuk jenis kartografi ada dua, yaitu kartografi manual dan digital. Sedangkan jenis kartografi yang kita gunakan pada modul terakhir ada kartografi digital. Nah, untuk softwarenya sendiri kita hanya menggunakan software ArcGIS pada modul ini. Nah, untuk pengolahannya peta batimetri itu dilakukan dengan bantuan software ArcGIS, di mana hasil batimetri nantinya akan menunjukkan perbedaan kedalaman pada suatu wilayah perairan. Kemudian interpolasi yang dilakukan adalah interpolasi topo raster, dan hasil pada batimetri nantinya yang akan kita dapatkan akan diolah lebih lanjut menggunakan atau akan diolah lebih lanjut dalam bentuk peta kartografi. Di sini ada hasil dari peta batimetri dan juga kartografi. Terlihat untuk kartografi itu lebih komplit ya, ada keterangan-keterangan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.